Cryonics merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk metode pembekuan manusia. Harapannya, setelah dibekukan, bisa dihidupkan kembali suatu hari nanti. Meski terdengar mustahil, nyatanya studi ilmiah tentang cryonics telah dilakukan selama lebih dari 50 tahun. Menurut prediksi, sekitar tahun 2045 nanti pengetahuan dan teknologi cryonics sudah cukup lengkap untuk membangkitkan semua orang yang dibekukan di laboratorium. Ingin tahu seperti apa proses pembekuan dan penghidupan kembali tersebut? Simak fakta-faktanya berikut ini. 1. Pembekuan manusia pertama pada tahun 1962. Pembekuan manusia bukanlah gagasan yang futuristik. Nyatanya, ini semua bermula di tahun 1962. Seorang ahli fisika Robert C. W. Ettinger mengatakan bahwa manusia bisa membekukan dan mengawetkan dirinya hingga nanti dibangkitkan kembali ketika teknologi sudah cukup canggih. Bahkan hingga tahun 1970 telah ada 6 perusahaan yang menawarkan jasa cryonics. Ettinger meninggal dunia pada 2011 lalu di usia 92 tahun. Setia pada kata-katanya, tubuh Ettinger pun menjalani cryonics dan masih berada di dalam tangki hingga saat ini. 2. Sebenarnya apa itu cryonics? Cryonics adalah proses pengawetan tubuh manusia dengan cara membekukannya di suhu yang sangat rendah. Seperti yang disinggung sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai adalah membangkitkan kembali tubuh yang beku. Bukan sekarang, tapi suatu hari nanti ketika teknologi telah memadai. Menjalani cryonics sangat berisiko. Tidak ada yang tahu seperti apa perkembangan teknologi di kemudian hari. Jika beruntung, tubuh-tubuh yang beku itu akan berhasil dihidupkan kembali. Namun jika tidak, mereka mungkin selamanya akan berada di dalam tangki. 3. Terinspirasi dari manusia yang membeku. Sejumlah ilmuwan menganggap cryonics bisa dilakukan karena ada beberapa kasus langka di mana manusia yang membeku bisa hidup kembali. Salah satunya adalah yang dialami oleh Jean Hillier tahun 1980. Ia pingsan dan membeku setelah berjalan beberapa jam di tengah suhu minus 22 derajat Celcius. Tubuhnya benar-benar kaku seperti pohon dan terlihat sejumlah kristal es menyelimutinya. Suhu tubuh Hillier ternyata mencapai minus 10 derajat Celcius. Orang terdekat beranggapan bahwa Hillier akan meninggal. Namun setelah tubuhnya dihangatkan petugas medis selama kurang lebih 6 jam, perempuan tersebut bangun dan mengejutkan semua orang. Kondisinya pun normal, tanpa ada memori yang hilang. 4. Seperti apa cryonics dilakukan? Kembali lagi ke cryonics, seperti apa proses pembekuan ini dilakukan? Pada dasarnya cryonics memiliki 3 langkah utama. Berikut ini penjelasannya. Seseorang yang akan menjalani cryonics harus dinyatakan legally dead, bukan totally dead. Apa perbedaannya? Legally dead menunjukkan bahwa jantung sudah berhenti berdetak namun otak masih belum mati. Organ tersebut memang butuh waktu beberapa saat untuk berhenti berfungsi sepenuhnya atau totally dead. Ini berarti, saat jantung berhenti memompa darah, pasien harus cepat-cepat dijemput oleh tim cryonics. Mereka akan segera membekukan pasien ke dalam es, menyuntikkan oksigen, dan cairan antikoagulan, anti pembekuan agar darah tidak membeku. 5. Disimpan dalam tangki suhu minus 196 derajat Celcius. Sesampainya di laboratorium, petugas akan menyedot semua cairan yang ada di dalam sel dan menggantikannya dengan bahan kimia bernama cryoprotectant. Senyawa yang terbuat dari gliserol ini berfungsi untuk mencegah sel berubah menjadi es. Ternyata ketika sel kita membeku, struktur di dalamnya berubah. Mereka membutuhkan ruang yang lebih besar daripada sebelumnya. Ketika ini terjadi, sel pun akan meledak.
Tentu saja ini bukanlah hal yang bagus karena nantinya pasien tak bisa dibangkitkan dalam kondisi asal. Singkat kata, tubuh akan berubah menjadi bubur. Ketika tubuh sudah siap untuk tidur dalam jangka waktu yang tak terbatas, ia akan didinginkan di kotak yang terbuat dari es kering sampai suhunya mencapai minus 130 derajat Celcius. Kemudian tubuh disimpan di dalam tangki logam berisi nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat hingga nanti ia dibangkitkan kembali. 6. Cryonics dilakukan pada orang mati. Hingga saat ini, cryonics dianggap ilegal untuk dipraktikkan kepada orang yang masih hidup. Sebab artinya, jantung mereka harus diberhentikan terlebih dahulu untuk bisa menjalani proses berikutnya. Bukankah hal ini sama dengan membunuh? Jadi apa yang sering digambarkan di beberapa film fiksi sains tidak sepenuhnya benar. Ada batasan dan etika yang perlu diterapkan dalam melakukan cryonics. Salah satunya adalah hal ini. 7. Bisa membekukan manusia tapi belum bisa menghidupkannya kembali. Sejak cryonics dipraktikkan pertama kali di tahun 1967, belum ada satupun tubuh yang dibangkitkan. Tentu saja ini merupakan hal yang sulit. Penarikan kembali cairan cryoprotectant, rehidrasi tubuh, injeksi darah, dan pengembalian semua fungsi sel yang telah mati sangatlah kompleks dan belum berhasil dipelajari oleh siapapun. Terlebih lagi, proses menghidupkan kembali kemungkinan besar akan mematikan sejumlah besar sel yang diawetkan. Ilmuwan menilai teknologi saat ini tidak cukup canggih untuk mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi. 8. Berapa biaya untuk melakukan cryonics? Hingga tahun 2022 sudah ada sekitar 3.000 tubuh yang dibekukan di dalam tangki cryonics. Mereka tersebar di 7 organisasi cryonics yang ada di dunia. Seluruh proses cryonics diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 150.000 US dollar atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Walaupun cryonics terdengar ekstrim dan sedikit mustahil, para ilmuwan masih terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk hal ini. Kita lihat saja nanti sekitar tahun 2045.